Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam nama anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sahabat rohani, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Ibrani pasal 13 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pemirsa Saroha, setiap kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, saat itu selalu ada kesempatan untuk melihat ke belakang dan mengingat kembali dan melihat segala berkat Tuhan yang telah kita terima, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Melalui itu kita diajar mengucap syukur dan menyampaikan pujian bagi Tuhan. Ucapan syukur dan pujian bagi Tuhan kita lihat nyata dalam sikap dan perbuatan kita. Korban persembahan harus seimbang dengan ucapan yang keluar dari mulut bibir setiap orang percaya. Jadi dia harus seimbang. Tidak boleh ucapan yang keluar dari bibir itu lebih besar dari korban persembahan yang dia sampaikan. Ucapan bibir yang memuliakan namanya harus seimbang dengan korban persembahan yang dia sampaikan. Sementara itu, meski rasa syukur dan terima kasih kita cenderung lebih banyak berpusat pada apa yang telah kita alami secara pribadi, pujian kita hendaknya senantiasa dan tetaplah berpusat pada Allah. Pujian kita dan korban persembahan yang kita sampaikan haruslah berpusat pada Allah. Karena Allah lah sumber dari segala sesuatu yang ada. Pujian kepada Allah tidak boleh tergantung hanya pada situasi kehidupan pribadi kita. Jadi tidak boleh dipengaruhi oleh pribadi kita. Misalnya saat kita mengalami kesedihan, tidak boleh. Kita dihimbau untuk mempersembahkan korban syukur kepada Allah dan melakukan pekerjaan kasih kepada sesama. Korban persembahan adalah jawaban umat Kristen atas tindakan penyelamatan Kristus. Jadi setiap korban persembahan dan apa yang kita ucapkan melalui bibir kita adalah jawaban kita atas tindakan penyelamatan yang dilakukan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini berkenaan dengan pengorbanan kepada Allah yang kita nyatakan di dalam perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan harus seimbang. Tenaga pendorong untuk dapat melakukan hal itu adalah kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Himbauan firman Tuhan senantiasa mendorong kita untuk mempersembahkan korban pujian kepada Allah melalui Kristus. Korban pujian ini dapat dilakukan dengan misalnya doa-doa dan pujian dan syukur, mengakui Tuhan di hadapan sesama, mengakui Tuhan di hadapan orang lain. Jadi jangan pernah takut mengakui Tuhan melalui doa dan persembahan kita di hadapan orang yang barangkali tidak seiman dengan kita. Dengan kata lain, kita menyebarkan nama dan perbuatan Kristus, perbuatan baik Kristus kepada orang lain, dan menyelaraskan hidup kita sesuai dengan Injil, menyeimbangkan hidup kita dengan Injil. Lakukanlah yang terbaik, karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat yang terbaik melalui pengorbanannya di kayu salib. Dengan demikian hidup kita sudah menjadi persembahan dan pujian bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.